Hey Sobat Info, kalau dengar hewan raksasa, apa yang ada di pikiran kalian? Apa hewan itu dinosaurus? Ternyata ada banyak loh hewan raksasa yang hidup di bumi tapi jarang diketahui orang. Bukan hewan yang berbadan besar seperti rusa atau kijang yang memiliki badan raksasa, tapi ada serangga juga loh yang memiliki badan raksasa. Sobat Info kebayang nggak kalau serangga-serangga di sekitar kita berubah jadi raksasa? Pasti serem banget. Info Gila mau kasih tahu nih beberapa hewan raksasa yang pernah hidup di bumi. Jangan pergi dulu ya, tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Info Gila. Pertama, kalajengking raksasa. Ratusan juta tahun lalu, pada periode Ordovisian dan Silurian, lautan dunia dipenuhi oleh kelompok kalajengking raksasa yang disebut Eurypterid. Tapi tenang aja, kelompok ini sudah punah seutuhnya dan tidak meninggalkan keturunan langsung. Eurypterid ini sebenarnya bukan kalajengking sejati. Hah, maksudnya gimana tuh? Jadi cuma beberapa di antara mereka aja yang punya sengat layaknya kalajengking. Misalnya Brontoscorpio. Kalajengking raksasa ini sebesar anjing loh. Dan para ahli berdebat apakah hewan ini termasuk akuatik, semi-akuatik, atau justru terestrial. Brontoscorpio hidup di periode Silurian bersama dengan saudara-saudara akuatiknya. Cuma bedanya, ia memiliki sengat yang lebih besar dibanding cakar harimau. Wah, gak kebayang kalau kena sengatnya. Oh iya, saudara-saudara akuatiknya biasanya justru lebih besar lagi, seperti Pterygotus dan Jaekelopterus, yang besarnya sebesar buaya. Mereka memang tidak mempunyai sengat, tapi capit mereka termodifikasi untuk mencengkram dan menghancurkan arthropoda laut lain yang menjadi makanan mereka. Gak ada sengat, tapi capitnya malah tambah serem. Kedua, lipan raksasa. Kalian tahu lipan kan Sobat Info? Gimana kalau lipan yang menggeliat-geliat itu panjangnya 2,5 meter? Ya, perkenalkan Anthroplera armata. Hewan ini hidup di hutan-hutan lembab pada periode Carboniferous, saat-saat kejayaan arthropoda karena kandungan oksigen di bumi paling tinggi. Ada banyak arthropoda raksasa lain seperti laba-laba sebesar kepala manusia dan capung sebesar anak elang. Namun, Anthroplera adalah yang terbesar yang sejauh ini ditemukan. Tapi tenang aja, karena lipan ini adalah pemakan tumbuhan. Asal nggak dibikin marah sih. Ketiga, Mollusca raksasa. Mollusca merupakan jenis hewan invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mollusca adalah sekumpulan organisme yang semuanya memiliki tubuh lunak, yang biasanya memiliki bagian kepala dan kaki di tubuh. Nah, Mollusca raksasa ini berjenis Paraposuchia, nama genus dari Ammonit, alias Mollusca yang memiliki cangkang spiral seperti tanduk domba. Sedangkan jenis lainnya, jenis Cameroceras, adalah kerabat dari Belemnit, yaitu Mollusca yang cangkangnya berbentuk kerucut. Keduanya berukuran raksasa, jauh lebih besar dibanding cumi-cumi. Keduanya hidup di era yang berbeda. Cameroceras adalah tetangga para kalajengking laut raksasa yang sudah kita kenal. Sedangkan Paraposuchia bertetangga dengan makhluk laut yang lebih merepotkan, yaitu reptil-reptil laut raksasa yang doyan memangsa ammonit. Jika kedua Mollusca raksasa ini masih hidup, kayaknya mereka bakal jadi ancaman deh bagi para penyelam lautan. Keempat, kura-kura raksasa. Dari sekian banyak kura-kura raksasa, jenis Stupendemis georgopicus adalah yang terbesar. Panjang cangkangnya ketika ditemukan di Kolombia dan Venezuela sudah lebih dari 3 meter loh. Stupendemis merupakan kura-kura terbesar yang ditemukan sejauh ini dan diperkirakan hidup di antara 13-7 juta tahun yang lalu. Kalau kura-kura ini masih ada, kalian tertarik gak buat jadiin hewan peliharaan?
Kelima, burung bangkai raksasa. Argentavis magnificens merupakan burung raksasa dengan bentang sayap antara 6-7 meter. Argentavis merupakan burung dengan bentang sayap terlebar kedua. Panjang satu bulu di ujung sayapnya aja udah lebih dari 1,7 meter loh, alias setinggi manusia. Ketika berdiri di atas tanah, burung ini sama tingginya dengan manusia. Dan kira-kira berat Argentavis ini sekitar 60-80 kg. Karena sayapnya yang sangat besar, beberapa ahli menimbang bahwa Argentavis merupakan burung pelayang alias tidak sering-sering turun. Mereka mungkin melayang di area kekuasaannya sambil mencari-cari bangkai, kemudian turun untuk makan. Dan saat hendak terbang lagi, mereka entah melakukannya dari tempat tinggi atau cukup mengepakkan sayap seperti burung bangkai modern. Burung ini hidup sekitar 9-6 juta tahun yang lalu. Keenam, megafauna Australia. Australia saat ini pasti kita kenal dengan kanguru, koala, wombat, dan Tasmania. Tapi, Australia beberapa juta tahun yang lalu adalah rumah tinggal bagi banyak megafauna alias hewan-hewan normal yang besarnya kebangetan deh. Dan gambar-gambar mereka pun dijadikan perangko sebagai kenang-kenangan. Di antara mereka terdapat Rocoptodon, kanguru terbesar yang tingginya lebih dari 2 meter dan bobotnya 4 kali lipat kanguru terbesar saat ini. Namanya kanguru merah. Lalu ada Dromornis, burung yang akan membuat kasuari harus mendongak untuk menatap matanya. Dan ada juga Diprotodon, hewan yang mirip wombat berukuran XXL. Ia adalah Marsupialia, alias hewan berkantung terbesar yang pernah hidup. Nah, kalau yang ini namanya Megaliquila, yang merupakan monotremata atau mamalia bertelur yang paling besar. Hewan yang mirip landak ini hampir sama beratnya dengan seekor kambing, dengan panjang 1 meter dari moncong ke ekor. Dan akhirnya di puncak rantai makanan ada Megalania. Kalau saat ini Komodo adalah kadal terbesar, tapi dahulu ada Megalania. Ia adalah kadal terbesar yang pernah hidup. Dengan panjang yang mencapai 7 meter dan bobot 1 ton. Megalania adalah pemangsa puncak Australia bersama dengan singa marsupial, buaya yang berdiri tegak atau quinkana, dan tilacin alias harimau Tasmania. Semua hewan tersebut hidup dengan damai sampai manusia datang. Tapi saat ini mereka hanyalah fosil-fosil. Yah, sampai jumpa di video selanjutnya.